kita. Ya, betul tidak? Betul kan? Jadi kalau kalian sudah memikirkan, Pak saya tuh mau maju Pak sebenarnya Pak, tapi saya malu Pak. Kenapa? Saya hitam gitu misalnya. Saya sampaikan ya secara vulgar aja Pak, supaya itu tidak menjadi penghambat, tidak menjadi penyakit kronis yang nanti menjadi tumor ganas gitu. Oh, belum apa-apa sudah minder. Pak saya nggak bisa bicara Pak kalau di depan Pak. Saya malu Pak. Malunya kenapa? Saya nggak good looking gitu misalkan. Tahu nggak istilah good looking gitu? Tahu ya, itu kan bahasa keren yang sekarang. Good looking Pak, saya kalau nggak tampil perfect, saya malu Pak dilihatin teman-teman. Ya. Itu artinya kalian belum bisa menerima dirinya secara penuh, secara ikhlas. Pernah melihat videonya Nick Vujicic nggak? Nick Vujicic itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Ya kalau kalian pernah memutar video motivasi, beliau itu motivator dunia ya. Orang-orang yang normal itu cari motivasinya sama Nick Vujicic. Luar biasa kan? Orang-orang yang tangannya lengkap, kakinya lengkap, semuanya lengkap, itu ketika mereka dapat masalah, mereka itu cari motivasinya ke Nick Vujicic itu. Dia nggak punya tangan, kaki nggak punya, tapi menjadi seorang motivator handal. Kenapa? Karena Nick Vujicic itu yakin bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya kemampuan masing-masing, punya potensi yang luar biasa. Ibarat gunung es yang di laut itu, yang kelihatan itu cuma apanya? Puncaknya saja, ya enggak? Badan gunung esnya itu ada di dasar laut. Itu tugas kalian untuk bagaimana memunculkan potensi yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri kalian, ya. Salah satunya tadi menerima dirinya dulu dengan seikhlas-ikhlasnya. Oh, jadi banding-bandingnya gitu. Kalau lagunya yang lagi tren kan gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Jangan melihat orang lain dari sepatu kalian sendiri, ya. Jangan. Pak dia ganteng kok Pak. Pak dia cantik kok Pak. Pantas dia pede. Jangan begitu. Ya kalian dia ini. Kita semuanya punya potensi yang sama yang luar biasa. Orang lain yang nggak miliki kita punya, ya nggak? Sama yang kita punya orang lain belum tentu memiliki itu. Jadi hindarilah merasa rendah diri, gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini public speaking ini sebenarnya materi yang panjang ya untuk kakak-kakaknya. Kalau 1 jam nggak akan cukup gitu ya. Tapi nggak apa-apa nih. Saya akan ke substansi materi saja. Ini bagaimana sih kita bisa bicara dengan baik ya, dengan baik. Bukan sempurna, saya tidak mengatakan kita bicara sempurna, tapi bicaralah dengan baik. Ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ya. Saya akan agak cepat sedikit ya. Kalau mau dicatat ya silahkan dicatat. Apa-apa yang penting. Karena gini, ketika kita mendengar itu bisa jadi langsung lupa bisa ya. Tergantung kekuatan memori otak kita. Tapi kalau kita bisa mencatat yang poin-poin pentingnya, maka kalian akan mendapatkan penguatan yang diinginkan. Ya, ini beberapa teknik yang nanti bisa kalian coba. Ya. Seperti di awal tadi saya mengatakan nomor 1 itu adalah percaya diri. Supaya bisa percaya diri, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Adakah di ruangan ini yang belum percaya diri? Pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya ini. Ya, silakan. Ada yang mau menjawab? Bagaimana cara agar kalian percaya diri? Mana tadi mikrofonnya kalian? Oh iya, Sabrina ya seperti yang bicara. Mikrofon minta tolong, mik. Ya. Silakan. Bagaimana cara agar kalian pede dengan bahasa yang mudah aja? Silakan. Gimana Mas Sabrina? Menurutmu agar kamu pede bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Melawan rasa takut. Melawan rasa takut. Melawan rasa takut. Dengan cara seperti apa? Yang lebih spesifik mungkin. Kalau melawan diajak berkelahi rasa takutnya kelihatan nggak? Rasa takut tidak. Oh tak ajak kelahi aja ngomong. Gimana caranya?
ini bisa sering latihan sendiri gitu ya, ngomong di depan cermin gitu ya. Oke. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya untuk Sabrina. Sabrina. Dan kadang-kadang memanggil ada yang Sabrina, pakai I ada juga. Ini yang ini pakai I, Sabrina. Ya, 10-2 ya. 10-3. 10-3 maaf. Ada yang cowoknya yang mau menambah. Kalian percaya diri dengan cara apa? Pak, saya kalau harus tampil keren Pak, boleh ya, dari kostum, dari harus pakai dasi gitu, harus pakai jas, pakai sepatu, boleh. Itu adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri. Nah, silakan, ini banyak ini. Saya mau dengar suaranya. Gimana caranya kalian bisa percaya diri? Satu saja. Buat sini kan kayak klipnya. Dia harus dipaksa bicara. Kalau dia dipaksa bicara, kapan percaya dirinya gitu loh. Ya. Ya. Gak ada. Wajib. Gimana? Ayo. Ya silakan. Kali sini siapa namanya? Saya lupa sih. Ingatan saya agak buruk ya kalau mengingat nama. Ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalilur Rahman. Oh ya, Khalilur Rahman. 10-2. Oke. Gimana kamu percaya diri dengan cara apa? Jangan mendengarkan apa perkataan orang lain. Jangan mendengarkan ini perkataan buruk ya, Oke. Oke, Pak, lebih jelas. Ada lagi yang biasa kamu lakukan supaya kamu pede apa? Menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta tambahan waktu ya, kayaknya bisa nggak? Sampai jam berapa tadi jadwalnya Kak? Setelah ini apa materinya? Materi Pak Hilman. Pak Hilman ya? Oh ya, biarkan aja. Mungkin orangnya masih sibuk apa ya. Oke, saya minta waktu tambahan sedikit saja, karena saya belum menyampaikan substansinya itu baru di awal. Seperti yang saya bilang itu, materi ini penting dan memang menarik untuk dipelajari. Jadi saya minta tambahan waktunya ya, kakak-kakak panitianya. Oke, saya lanjut ke percaya diri tadi sudah ya. Ini penting, akar dari public speaking ya ini. Gimana sih kalian mau ngomong kalau nggak pede? Caranya bagaimana supaya pede ya? Betul tadi yang dikatakan Kak Rahman, terimalah diri kalian dulu apa adanya ya. Jangan merasa banyak kekurangan. Udah deh, nggak usah dilihat kekurangan itu adalah kekuatan sebenarnya ya. Kalau dianalogikan jalanan yang naik dan jalanan yang turun itu sebenarnya sama. Ketika kalian turun, kalian sedang, apakah kalian akan meluncur bebas? Tidak kan? Pasti akan kalian tahan kan? Akan kalian tahan. Kalau kalian meluncur bebas ya bunuh diri namanya. Benar nggak? Itu kalau menurun. Kalau naik, apa yang kalian lakukan? Ya kalian akan berusaha keras untuk bisa naik ke atas. Effortnya sama itu, ya kan? Antara ketakutan dan keberanian tipis bedanya. Itu yang saya katakan seperti itu ya. Jadi ketika turun harus dikontrol ya, supaya tidak turun terjun bebas. Kalau mau naik ya jangan santai, itu sama aja bunuh diri juga ya. Baru sampai situ langsung turun lagi. Jadi effortnya sama untuk bisa percaya diri ya. Setelah menerima diri ya, kalau latihan itu penting ya, ngomong dengan diri sendiri. Pernah nggak sih kalian ngomong sama diri sendiri? Pernah. Jangan sering ngomongin orang gitu, gibah itu namanya. Sering ya ngomongin orang ya? Ya, gosip gitu kan, biasa itu. Apa sih yang kalian gibahin itu? Nah, kalian tuh ceritain keburukan orang gitu ya. Semangat gitu, jangan. Tapi bicaralah dengan diri sendiri. Kalau bahasa keren itu apa sih kan tuh? Me time ya. Me time lah gitu. Ambillah waktu sejenak. Untuk apa? Untuk ngomong dengan diri kita. Apa yang mau kita omongin? Berterima kasihlah dengan diri kita sendiri. Kalau selama ini kalian berterima kasih dengan orang lain kan? Kenapa kita harus berterima kasih dengan diri kita sendiri? Coba kalau kaki kalian tidak sehat, bisa nggak jalan sampai di sini?
Nggak bisa. Kalau mata kalian nggak sehat bisa nggak melihat? Nggak bisa. Jadi itu yang penting kita ucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada siapa? Ya pada diri kita sendiri. Gitu loh. Jangan zolim pada diri sendiri. Saatnya tidur ya tidur. Jangan main game mulu. Kalau kalian main game sampai jam berapa sih? Ya, jujur, main game sampai jam berapa? Sampai malam ya. Ya, itu kan namanya menyiksa diri sendiri. Dapat apa? Kalau lapar ya makan, kalau capek ya istirahat, kalau sakit ya segeralah berobat. Itu namanya mencintai diri sendiri. Jangan mencintai orang lain dulu gitu. Kalian sudah mencintai orang lain belum? Sudah ya? Kalau kita mencintai orang lain semangat 45 menggebu-gebu, bahasa itu aku rela mati demi kamu. Wah, kayaknya mencintai diri sendiri aja masih gak bisa, sudah mencintai orang lain segitu. Gimana itu, Pak? Jadi tempatkanlah sesuatu pada posisi yang tepat ya. Oke, saya lanjut ke teknik vokal. Penting yang ini juga. Vokal itu kan terkait dengan intonasi kita berbicara ya. Pada saatnya kita boleh berbicara dengan menggebu-gebu, dengan semangat, dengan intonasi yang kuat. Kalau pada saat materinya itu memang menuntut kita untuk mengeluarkan suara itu dengan lebih semangat. Pidato kemerdekaan kan masa iya selamat siang Bapak Ibu, kita akan memperingati hari kemerdekaan, kurang ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Ketika kita berada di situasi yang memang menuntut kita untuk mengeluarkan intonasi yang keras, ya keluarkan ya. Ya jangan tanggung-tanggung, tapi ya jangan teriak-teriak juga, teriak-teriaknya kebablasan gitu ya. Sakit telinga orang gitu ya. Teriaklah dengan tidak menyakiti orang. Ya, itu teknik vokal. Bagaimana cara latihannya? Sama. Itu olah pernapasan kalau yang saya ingat ya. Kita bicara ini ya, berdiri 1 jam 2 jam itu gak mudah ya. Kering bisa terborokan ini ya, habis kan suara. Kalau nggak pernah latihan, saya dulu latihan juga ya. Kebetulan kalau punya pengalaman ya, kan ya kan walaupun saya guru deso kan lumayan lah pengalaman saya dikit bisa saya bagikan kepada kalian. Saya alhamdulillah sih terlibat di tim direktorat SMA ya, jadi Jakarta sih tepatnya ya. Kadang-kadang yang saya harus hadapi itu adalah teman-teman dari 34 provinsi yang saya harus hadapi. Saya harus mengisi kegiatan menjadi narasumber di level nasional ya. Itu saya dulu tidak serta-merta bisa naik ke sana. Saya juga perlu proses. Kalau saya ceritain, saya dulu ketika akan tampil itu begini, bisa gemeteran gitu, bisa gemeteran dan itu buat saya blank, nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah, tapi pelan-pelan saya selalu berlatih bahwa dari apa yang sudah saya sampaikan itu saya belajar lagi. Oh, yang kurang di sini, yang kurang begini, nah, ya. Kemudian ekspresi juga, ekspresi dan gestur tubuh kalian itu penting. Jadi kalau ngomong tuh jangan begini ya, jangan menunduk atau jangan berada satu tempat saja atau hanya duduk saja di sini, jangan ya. Kalau bisa ya kita jalan-jalan ya. Salah satu cara untuk mengurangi kegrogian kita itu ya geraklah gitu. Geraklah. Kalau memang harus berkomunikasi dengan kalian gitu, mudah, mandir nggak apa-apa. Kan kita dalam rangka menghilangkan grogi tadi kan. Silakan jalan-jalan atau sekedar mungkin bercanda dengan para audien itu penting ya. Jadi kalau hanya duduk stuck di depan kemudian matanya juga hanya satu arah saja itu tidak bagus ya. Gestur tubuh kalian gini. Kadang-kadang kalau orang bicara itu ada yang menggunakan tangannya ya, ada yang menggunakan matanya gitu. Jadi itu gestur yang mendukung kita untuk bisa tampil lebih percaya diri ya. Gak apa-apa gerakan-gerakan tangan itu seperti ini ya, saya menggerakkan tangan saya ya. Daripada saya begini pegel gitu, saya gini-gini kan. Walaupun sebenarnya hubungannya dengan materi kita nggak terlalu terkait, tapi nggak apa-apa. Itu adalah gestur yang mendukung untuk paling tidak audiens itu melihat kita itu tidak kaku, ya tidak kaku. Apakah harus melucu? Nggak wajib ya. Kan kita bukan pelawak, ya kan? Ya kalau kalian profesinya pelawak kalau nggak lucu ya aneh.
kan betul gitu ya. Kalau kalian bukan pelawak, ya jangan memaksakan diri untuk melucu garing gitu nanti ya, garing dijadikan bahan ketawaan. Oke ya. Lanjut ke komunikatif. Nah, yang saya maksud komunikatif ini ada apa ya, semacam komunikasi yang walaupun tidak pakai kata-kata, itu kalian itu seakan-akan mampu mengajak mereka untuk bicara, untuk ikut apa ya, tidak hanya diam gitu. Berarti kalian itu merasa ingin juga menyampaikan ide-idenya, apa jawabannya. Dan yang paling penting apa? Tidak ngantuk pesertanya. Ada kayak di ruangan ini yang ngantuk pagi ini? Benar nggak ada ya? Mendengarkan saya ada yang ngantuk nggak? Nggak ada ya? Ya, oke. Oke, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Saya lanjut. Ini terkait dengan teknik public speaking ada 4. Penting banget untuk kalian kuasai semuanya. Nah, ini persiapan. Saya hadir di depan kalian pagi ini. Saya minta 2 menit aja ya. Bagian ini saya langsung saja sampaikan persiapannya. Di persiapan ini ada 3 bagian ya. Mentalitas itu penting banget. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau nggak percaya diri kalian berdiri di depan ini, itu akan sangat sulit walaupun kalian sudah menghafalkan teksnya. Ya nggak? Kalian kuasai konten materi dengan sangat baik. Tapi ketika mental kalian jatuh, hilang, buyar, bahkan itu akan mempermalukan diri kalian sendiri. Makanya mentalitas ini wajib kalian jaga, kalian kembangkan dengan sebaik-baiknya, ya. Oke. Yang kedua, fisik ya. Ketika kalian akan tampil di publik, di depan, jangan sampai kalian tidak punya persiapan fisik yang baik. Tidak dalam kondisi yang sehat, ya. Harus sehat. Karena gini, kalian diberikan waktu untuk berbicara bisa lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Biasanya saya lebih dari seharian. Kalau mengisi kegiatan di IHT narasumber itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam setengah 8 malam, bahkan sampai jam 10. Bagaimana mungkin kita nggak punya fisik yang kuat, ya bisa pingsan di situ ya, langsung sakit. Jadi ini pentingnya fisik. Kita harus betul-betul punya persiapan yang matang. Oke, terakhir materi. Materi ini jangan lupa juga ya. Kalian mau ngomong apa di depan. Nanti ketika kalian menyampaikan visi dan misi kalian sebagai kandidat ketua OSIS, kuasai dulu. Jangan membaca tadi ya, seperti yang ini saya katakan tadi. Jangan dibaca secara penuh. Gunakan teks itu hanya sebagai kompas saja. Oh, visi saya bla, misi saya bla. Habis itu penjelasan kalian tuh mata harus ke semua audiennya. Lihat mereka, pandang mereka, dan kalau perlu memang ajak komunikasi dengan sebaik-baiknya. Oke, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak bisa terlalu panjang lebar ya. Terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan materi ini jika memang masih diperlukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya berdoa mudah-mudahan kalian nanti ke depan bisa menjadi calon-calon pemimpin yang amanah ya, yang bisa membuat perubahan yang lebih baik tentunya untuk sekolah kita tercinta. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.